Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Moritz di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Rabu tanggal 6 Maret tahun 2024. Rekan trader, pergerakan pasar sangat luar biasa. Tapi di tengah pergerakan pasar tersebut, banyak yang sideways atau banyak yang bergerak di tempat. Salah satunya adalah emas. Emas memang dia telah naik sampai ke 2142, jauh dari perkiraan saya bilang 2125. Tapi setelah itu dia turun. Nah, ini adalah tanda-tanda yang akan terjadi. Apakah dia bisa naik lagi atau dia bisa turun lagi? Tapi yang akan menjadi trigger pergerakan emas, gold, XAU USD pada saat ini adalah pasar sedang menantikan pidato yang akan dilakukan oleh Jerome Powell pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Jerome Powell akan melakukan pidato di depan Kongres Amerika Serikat. Oleh karena itu rekan trader kita akan bahas nanti pada tema harian kita. Tapi sebelumnya seperti biasa kita lihat apa yang terjadi pada pasar pada hari kemarin. Rekan trader bisa lihat pada hari kemarin bagaimana pergerakan pasar sangat luar biasa. Kita lihat ada indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika walaupun dia telah turun sampai di 103, dia sempat naik lagi dan ditutup di posisi seputaran ini 103.790. Hari ini pembukaan agak sedikit gap, jadi kalau siapa yang open posisi buy, wow itu luar biasa banget itu. Nah, untuk indeks euro angka saham dolar sempat naik walaupun akhirnya turun ya, dan ditutup di posisi seputaran 1.08544. Hari ini dia berjuang naik lagi. Pound sterling sama juga luar biasa kenaikannya, menyentuh level 1.27303 dan ditutup di seputaran 1.27050. Dan untuk gold, nah ini dia. Gold ini kemarin pembukaan pasar di seputaran 2113. Naik sempat menyentuh 2141 dan akhirnya ditutup di 2127. Jadi saya bilang di 2125, 26, 27 adalah level di mana gold ini masih bisa naik ya. Ya dia sekitar situ sampai menunggu kabar tentang statement yang akan dikeluarkan oleh Jerome Powell dan fundamental lainnya pada hari ini. Dan untuk USD yen Jepang, rekan-rekan bisa lihat bagaimana USD yen Jepang semakin hari semakin mengalami pelemahan ya. Prinsipnya dia mencoba terjadi pelemahan seperti yang terjadi pada beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu tanggal 29 bulan April. Dia sempat turun sampai level paling terendah di posisi 149. Saat ini pun juga di 149 ya, kita akan lihat. Nah, itu adalah keadaan yang terjadi pada pasar kemarin. Nah, bagaimanakah tema harian kita pada hari ini? Saya mengangkat sebuah tema yang sangat luar biasa. Tema yang saya angkat adalah emas melemah pasca pernyataan Powell. Nah, ini dia. Apakah sebenarnya emas akan melemah pasca pernyataan Powell? Tapi ada tanda tanyanya. Nah, ini artinya apakah pernyataan Powell ini akan membuat emas melemah? Nah, ini yang harus kita bahas bersama-sama, karena pada prinsipnya kenaikan yang terjadi pada emas ini akibat pertama ekonomi Amerika yang agak sedikit melonggar. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kepastian terhadap pelemahan tingkat suku bunga ini yang gonjang-ganjing rekan trader. Ya. Memang logikanya gini, kalau tingkat suku bunga itu dia diturunkan, otomatis emas itu dia akan naik. Tapi statement-statement yang akan dikeluarkan, terutama Jerome Powell pada hari ini akan mengeluarkan statement, apakah ya, karena dia hari ini akan bertemu dengan anggota dewan DPR-nya Amerika di Senat. Nah, ini dia. Kalau hari ini dia dengan jelas menyatakan bahwa pelemahan tingkat suku bunga akan dilakukan, atau mungkin bulan Maret dilakukan, atau paling tidak bulan Juni dilakukan, otomatis pasar akan bergerak dan kemungkinan besar pasar akan langsung bereaksi dan membuat
gold semakin tinggi. Tapi kalau perbincangan yang dia lakukan ini masih datar-datar saja dan memberikan situasi hawkish terhadap kebijakan ekonomi yang diangkat oleh The Fed, artinya ini akan membuat dolar Amerika semakin naik. Kita tahu dolar Amerika sekarang dia udah berada seputaran 103, di minggu kemarin 104 ya. 103, mulai hari Jumat dia naik ya. Hari Senin tambah naik lagi emas ya, dolar turun ya. Inilah yang menjadi alasan. Dan pada prinsipnya pasar sedang menunggu statement yang akan dikeluarkan oleh Jeremy Powell. Walaupun hari ini juga ada JOLTS, data-datanya, ada data-data yang lain-lainnya, tapi pada prinsipnya bagaimana pasar menanti statement yang akan dikeluarkan oleh Jeremy Powell pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dari sini kita akan lihat apakah pelemahan dari tingkat suku bunga fix akan dilakukan atau masih ada ya kecenderungan bahwa dia masih ditunda. Oleh karena itu kita akan melihat hasilnya, kita akan melihat statementnya. Karena dari statement tersebut kita akan lihat. Tapi apabila masih ada penundaan, artinya bisa membuat emas jatuh lebih rendah lagi, yang tadinya 2125 ya, 2125, saya bisa bilang bahwa emas ini bisa turun kalau memang benar. Dia kemungkinan besar dia bisa turun, mungkin bisa keluar dari 2100. Bisa keluar dari 2100. Oleh karena itu kita akan lihat bersama-sama. Oke, teman-teman, demikianlah tema kita pada saat ini. Dan sekarang kita coba langsung masuk aja di analisa teknikal. Dan seperti biasa analisa teknikal ini kita akan mulai dari indeks dolar Amerika. Kita lihat dulu indeks dolar Amerika, bagaimana ke arah pergerakan indeks dolar Amerika saat ini. Kita lihat. Oke, untuk indeks dolar Amerika rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa indeks dolar Amerika hari ini dia agak sedikit mengalami pelemahan, dan itu wajar saja. Tapi sekali lagi saya bilang hati-hati, dia memang masih melemah. Pelemahan dia itu mungkin sampai 103.567 ya. Tapi yang paling saya khawatirkan nanti di saat statement atau berita ekonomi dikeluarkan langsung di pasar Amerika, dia bisa berubah arah dan dia bisa naik dengan luar biasa. Oleh karena itu pelemahan masih ada. Malah saya bisa bilang pelemahan ini menurut saya bisa sampai titik yang paling krusial di seputaran 103.498, tapi setelah itu dia akan naik, dan saya bisa bilang bahwa kemungkinan dia ini bisa naik sampai level paling tertinggi menurut saya. Malah hanya kalau saya bilang dia itu bisa sampai di level 103.890, pada prinsipnya masih di seputaran 103. Nah ini ya 103.90 sampai level paling terendah itu malah saya bilang di putaran 103.495. Nah, selanjutnya euro angkel sam dolar. Bagaimanakah euro angkel sam dolar? Kita lihat. Untuk euro angkel sam dolar rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas bahwa euro angkel sam dolar pada hari ini agak sedikit mengalami penguatan. Saya bisa bilang bahwa penguatan ini masih terus berlanjut. Dan saya bisa memperkirakan bahwa penguatan ini akan terus sampai level paling maksimal di seputaran 1.08769. Tapi sekali lagi hati-hati. Pembalikan bisa membuat dia turun lagi sampai level keluar jalurnya di posisi 1.08375. Nah ini dia ya, jadi saya berestimasi dia dari titik sini sampai titik paling terendah keluar jalur 1.08375. Bagaimana ke pound sterling? Untuk pound sterling pada hari ini saya bisa bilang bahwa pound sterling hari ini dia agak sedikit mengalami penguatan, dan itu sangat wajar kan trader. Menurut saya dia akan menguat ya, minimal penguatan dia itu bisa mencapai level paling tertinggi kembali lagi di posisi 1.27306. Tapi sekali lagi hati-hati pembalikan arah ini bisa membuat dia terbang turun lagi sampai di posisi terendah di seputaran 1.26901. Nah di sini ya, di sini rekan trader ya. Oke. Bagaimanakah untuk gold rekan trader? Kita lihat sama-sama gold. Untuk gold rekan trader, pola pergerakan yang terjadi pada gold hari ini, waduh dia ini masih suam-suam kuku naiknya, dan hari ini dia masih seputaran antara 2123 sampai 2130. Tapi dari analisa saya bisa bilang bahwa kemungkinan besar memang dia akan naik.
Saya memperkirakan bahwa dia mungkin akan naik sampai level 2135 atau 2141 lagi. Nah, di seputaran sini ya. Ini tapi ya taruhlah di sinilah 2035 lah. Nah, ini. Tapi sekali lagi saya bilang rekan trader, hari ini ada berita. Saya bisa bilang bahwa kemungkinan kalau memang berita ini sesuai dengan kenyataan, saya bisa bilang bahwa kemungkinan besar dia itu bisa turun sampai level paling maksimal bisa sampai di 2112 atau malahan dia bisa keluar rekan trader. Malahan kalau menurut saya dia bisa keluar di posisi 2000 rekan trader. 2100 ya 2000 ya di seputaran 2100 malahan. Kalau saya bilang ini 2102 ya, 2100 malahan kalau saya bilang. Oleh karena itu saya coba kasih dulu 2100 ini ya. 2100 2100. Nah, kalau saya bilang dia bisa sampai di 2100 rekan trader. Oleh karena itu saya bilang bahwa saya berestimasi agak sedikit panjang, kenaikan dia mungkin paling tertinggi di seputaran 2142, tapi tidak tertutup kemungkinan dia bisa turun itu di posisi 2112. Ya, itu terendah. Tapi sekali lagi saya mau ambil sebuah peringatan bahwa tidak tertutup kemungkinan dia ini akan bisa jatuh sampai di 2100 rekan trader. Nah, hati-hati, dan dia bisa keluar dari 2100 ya, kita akan lihat sama-sama. Dan untuk USD yang Jepang, kita lihat pergerakan dari USD yang Jepang hari ini rekan trader, dia sudah turun jauh banget ya. Kalau kita lihat di platform turun ini udah jauh. Menurut analisa saya dia udah sampai di level paling terendah ya penurunannya. Mungkin kalau lebih rendah lagi mungkin di 149.118 ya. Tapi menurut saya setelah ini dia akan pembalikan arah. Dengan analisa saya dia akan coba naik sampai level paling tertinggi itu di seputaran 150.036. Jadi pola pergerakannya dari 150.076 sampai level paling terendah di posisi 149.118. Oke rekan trader, demikianlah teknikal yang kita lalui. Sekarang saya mau bilang juga buat rekan trader bahwa jangan lupa hari ini ada berita-berita yang sangat luar biasa, kalender ekonomi. Hati-hati nanti 17.00 ada pernyataan proyeksi musim semi. 2015 ada perubahan tenaga kerja non pertanian ADB. Nah ini dia. 2145 22 testimoni dari Jeremy Powell. Setelah itu lowongan pekerjaan JLTS. Ini hari ini bahaya nih. Hari ini bahaya. Dolar bisa naik, dolar bisa turun. Kalau menurut saya hati-hati, dolar bisa naik. Kalau menurut saya, makanya bisa menekan harga emas. Jadi hati-hati ya. Dan sekali lagi rekan trader, saya mau bilang rekan trader kalau ada waktu dan kesempatan, baca juga artikel saya di Investing. Ini ya artikel saya. Sementara ini saya nomor 2. Mudah-mudahan saya bisa naik dari nomor 1. Nah, ini saya memprediksikan ya, prediksi saya. Silakan baca di sana. Wah, minggu kemarin saya nomor 1. Dan kalau rekan trader ada waktu, silakan mendaftar bersama kami di Amarket, broker yang paling luar biasa. Oke, rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.